Kisah berlanjut setelah Wang Lin membunuh Wei Yang dan menyerap energi pedang Lintian Hao darinya. Ketika ia keluar dari tempat pertarungan, pandangannya tertuju pada Mo Lihai yang sudah babak belur, napasnya tersengal dan auranya kacau. Mo Lihai kemudian menjelaskan bahwa luka-luka itu berasal dari kekalahannya melawan Mo Fei. Dalam pertempuran tersebut, Mo Fei menunjukkan kekuatan yang mengerikan. Ia mampu menahan 10 pukulan, niat keruntuhan, serta laut iblis 100 mil milik Mo Lihai. Lebih mengejutkan lagi, seluruh serangan itu dipantulkan kembali melalui sebuah mantra misterius, cakram berputar, yang mencerminkan segala teknik yang mengenainya. Mo Fei dikenal sebagai Jenderal Iblis nomor 1. Mantranya sangat sulit dipahami. Sejak menjadi Jenderal Iblis dan berkultivasi selama 3 tahun di Danau Naga, belum pernah ada seorang pun yang memaksanya menggunakan mantra kedua selain cakram berputar tersebut. Mo Lihai sendiri telah mengerahkan teknik pamungkas yang diajarkan langsung oleh Kaisar Iblis, mantra iblis pembakaran. Dengan teknik itu, ia berhasil menembus 17 lapisan dari total 8 lapisan cakram berputar sebelum akhirnya benar-benar dikalahkan. Karena telah membuat perjanjian dengan Mo Fei, Mo Lihai harus menyerah dari kompetisi umum iblis setelah kalah. Ia pun membungkuk ke arah Wang Lin dan berkata dengan suara berat, "Sekarang aku hanya bisa berharap pada posisi wakil panglima. Semuanya bergantung padamu." Wang Lin menjawab dengan tenang, "Aku akan melakukan yang terbaik." Mo Lihai menghela napas panjang, mengepalkan tangan, lalu berkata, "Terima kasih banyak Saudara Wang. Besok kita akan pergi ke istana kekaisaran bersama." Keesokan harinya, matahari bersinar di istana kekaisaran. Niat pertempuran yang kuat muncul di 8 kota. Di dalam kota kekaisaran, di 10.000 kaki persegi, ada drum perang raksasa hitam. Tim prajurit iblis lapis baja hitam melangkah keluar dan mengelilingi alun-alun. Lalu satu orang tiba-tiba menyerbu secepat kilat dan tinjunya mendarat di drum perang. Seketika, suara terendam menggema dari kota kekaisaran dan menyebar ke seluruh kota iblis surgawi. Satu persatu para jenderal iblis memimpin pelayan dan pembantu mereka menuju kota kekaisaran melewati gerbang kota kekaisaran. Di alun-alun terdapat tempat duduk 9 lantai yang lebarnya lebih dari 1.000 kaki. Pejabat yang tak terhitung jumlahnya dari Sky Demon City duduk di kursi mereka. Hanya ada satu kursi di atas, dan itu milik Kaisar Iblis. Di ujung selatan dan utara alun-alun, ada tempat duduk 8 lantai. Lebarnya lebih dari 800 kaki. 2 lantai teratas dari masing-masing hanya memiliki 4 kursi per lantai. Teratas adalah untuk panglima tertinggi, dan 4 bagian bawah adalah untuk wakil panglima. Saat ini seluruh lapangan sangat ramai, dan banyak orang berdatangan duduk sebelum Kaisar Iblis tiba. Hiruk-pikuk bisa terdengar saat ini. Berbagai perbincangan terjadi. Banyak dari mereka menebak bahwa Move akan menjadi berada di peringkat 1. Tetapi ada beberapa orang membantah pernyataan tersebut bahwa Mo Lihai atau Xiao dengan kekuatan dan pembantu yang mereka miliki. Gelombang debat bergema di seluruh lapangan. Semua orang menebak siapa yang akan memenangkan kompetisi umum iblis kali ini. Segera, pukulan drum kedua bergema, menyebabkan semua orang terdiam. 6 panglima dari kota surga, Swan Kuning Universe, keabadian dan kekacauan muncul. Mereka melesat terbang menuju tempat duduk masing-masing. Adapun Panglima Swan sangat pucat karena luka yang disebabkan Wong Ling. Setelah itu, 8 kepala komandan laki-laki dengan 1 perempuan berjalan menuju alun-alun di langit. Mereka dipenuhi aura superior sebelum duduk di kursi. Drum ketiga dipukul. Suara yang sangat keras terpancar. Tetapi Kaisar Iblis yang ditunggu-tunggu tidak muncul. Sebaliknya seorang pria mengenakan armor emas menunjukkan dirinya. Sebut saja dia wasit dan memerintahkan semua jenderal iblis masuk. Banyak jenderal iblis berjalan melalui gerbang iblis surgawi dalam 2 baris, diikuti para pembantu mereka.
Wasit menjelaskan aturan kompetisi. Jenderal Iblis dilarang saling membunuh atau dibunuh pembantu dan jika melanggar dibunuh. Hal ini tentu saja membuat Wang Lin tersinggung terhadap pernyataannya. Setelah itu, orang yang maju pertama ke arena pertandingan adalah Jenderal Iblis Mu Yun. Si Xiao maju sebagai penantang dan mengejutkan semua orang. Bekas luka di wajahnya disebabkan Mo Lihai merupakan penghinaan terbesar yang dialaminya. Xiao berhenti di arah berlawanan dan dengan sombong berkata bahwa Mu Yun bukan tandingannya dan disuruh turun. Namun Mu Yun tersenyum saat mengeluarkan 5 untayan gas hijau keluar dari tangannya dan dengan cepat melesat menuju si Shao dalam bentuk 5 ular berbisa. Menghadapi serangan tiba-tiba ini, Showo mengirimkan 5 jarinya ke depan. Semburan cahaya berbentuk berlian dengan bentuk pedang melesat dan menghancurkan 5 ular hijau. Pedang es terus menerobos dan berhenti tepat di depan kepala Mu Yun sampai memaksanya mundur secara mengerikan akibat gelombang kejutnya. Si Shao menarik kembali serangannya sembari berkata untuk memanggil pembantunya. Segera setelah itu tanah bergetar saat pria besar seperti sumo dengan telanjang dada berjalan ke arena. Dia bernama Tian Lui dari sekte roh raksasa yang berfokus pada kekuatan fisik. Tian Lui melangkah maju ketika energi spiritual surgawi melonjak menciptakan kabut yang segera menutupi tubuhnya. Kabut surgawi melesat ke arah Siu dan mengepung tubuhnya seperti puluhan kuda, bersiap melakukan serangan mendadak. Si Xiao membentuk kerucut dengan jarinya dan energi spiritual iblis menyatu. Tepat pada saat ini, Tian Lui muncul mengirimkan pukulan keras. Tangan kanan si Iso menikam ke depan. Kerucut mengambil bentuk naga yang marah melesat dan mendarat di keningnya. Tubuh Tian Lui langsung terpukul 3 langkah sebelum tubuhnya meledak menjadi potongan-potongan daging yang tersebar di seluruh arena. Xiao bahkan tidak melihatnya. Sebaliknya menatap dingin Mo Lihai, sembari menegaskan tidak ada pertempuran hidup dan mati di antara para jenderal iblis. Tetapi para orang asing bisa dibunuh. Si Shao langsung menantang Mo Lihai bertarung. Tetapi Mo Lihai berkata telah kalah dari move, jadi dia tidak bisa berpartisipasi dalam kompetisi. Mata Xiu dipenuhi dengan niat membunuh saat dia menatap Mo Lihai sebelum matanya beralih ke Wang Ling. Dia mengajaknya maju ke arena untuk bermain, tetapi Wang Lin berkata tidak tertarik dalam pertempuran jika dia tidak dapat membunuh. Mendengar ucapan itu, wasit menatap dingin Wang Ling dan berteriak, menurut aturan si Shao telah menang di babak ini dan tidak boleh menantang orang lain. Sementara gadis cantik itu masih dalam kebingungan mencari Wang Ling di kerumunan, Su Ligao tiba-tiba muncul mengejutkannya sambil mengeluarkan kata-kata rayuan dan dengan cabulnya dia bergegas ke gadis cantik itu karena telah jatuh cinta pada pandangan pertama. Gadis itu langsung mengirimkan beberapa tendangan. Energi pedang melesat darinya. Su Ligao tersenyum. Tubuhnya menjadi kabut dan serangan tersebut hanya menebus tubuhnya. Dia sekali lagi menerkam ke arah gadis itu seperti serigala jahat. Gadis itu akhirnya memilih melarikan diri dengan Su Ligao mengejarnya. Dalam pengejaran itu, Su Ligao dengan senyum cabul terus menggodanya dengan rayuan gombal dan membujuk gadis cantik untuk bersamanya. Tetapi gadis itu sangat dingin dan menjadi marah atas tindakan Su Ligao. Dia akhirnya kembali ke pavilion pedang. Di dalam ruangan itu, pedang kaisar melampiaskan amarahnya dengan menghancurkan benda-benda di sekitarnya dan ingin keluar untuk membunuh Su Ligao, tetapi harus menahan diri. Dia juga sungguh tidak berharap. Su Ligao bahkan lebih dengki dari Wang Ling. Akhirnya babak pertama, kompetisi para jenderal iblis berakhir dan semua orang kembali. Sementara Wang Lin duduk menikmati musik kecapi, merenungkan hati daunnya, dan membuat domainya memenuhi syarat mencapai tahap kekuasaan. Wang Ling dalam kebingungan menemukan dirinya melewatkan satu hal, tetapi dia juga samar-samar tidak dapat melihatnya. Adapun Su Ligao terus berbicara dan ingin keluar untuk menemui pedang kaisar. Dia dengan bangga bahwa gadis itu pasti telah merindukannya setelah sekian lama tidak melihatnya. Jadi, dia terus-menerus memohon agar Wang Li mencabut larangan dan membiarkannya pergi mengejar kebahagiaannya. Pada akhirnya,
Suligao sangat marah menghancurkan larangan yang membelenggunya dan berniat mengkhianati Wang Ling. Setelah keluar dari pedang surgawi, dia bergegas terbang menuju istana kekaisaran. Tetapi Wang Ling langsung menghentikan langkahnya, sembari mengeluarkan niat membunuh. Melihat niat membunuh tersebut, Suligao langsung menegang ketika tersadar dari hawa nafsunya. Adegan Wang Ling segera mengingatkan Suligao tentang hari ketika Wang Ling memurnikannya menjadi iblis. Kemudian berbagai adegan mengerikan selama ratusan tahun terakhir ini melintas di benaknya. Dalam ketakutan, Suligao menjadi gugup. Wang Ling kemudian menghilangkan hubungannya dengan pedang surgawi. Suligao langsung menjerit kesakitan akibat dampaknya. Setelah itu, Wang Ling mengeluarkan niat membunuh yang mengerikan dan belum pernah dirasakan Suligao. Suligao buru-buru bergerak melarikan diri dengan kecepatan tinggi, merasakan dirinya akan dibunuh. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia tidak akan pernah mengkhianati Wang Ling. Tepat pada saat ini, Sulia sangat terkejut melihat Wang Ling tiba-tiba muncul di depannya dan memuji kecepatannya dan memang layak menjadi tuannya. Wang Ling tidak mempedulikan pujian tersebut saat dia berkata, "Kamu benar-benar punya nyali." Batasan langsung mengekang tubuh Suligao. Suligao dipenuhi ketakutan dan penyesalan berlutut memohon. Dia minta maaf mengakui kesalahannya dan tidak akan pernah memberontak lagi. Tepat pada saat ini, pedang bulan dengan kecepatan tinggi menyerang Wang Ling. Sayangnya, segel kehidupan langsung mengelilingi tubuh Wang Ling ketika pedang bulan berbenturan. Pedang itu dipantulkan lagi dan lagi. Pada akhirnya pedang bulan dikekang oleh 3.000 untayan energi pembantaian. Wang Ling kemudian bertanya pada Suligao, apa alasan dia melarangnya pergi ke istana. Suligao yang tidak berpikir waras menjawab bahwa Wang Ling berniat memisahkan dirinya dengan si kecil yang cantik. Dia kira 80% Wang Ling mengincar kecantikan kecil itu sendiri dan tidak akan membiarkan istrinya dirampok. Wang Ling menatap dingin Suligao mendengar pernyataan tersebut. Dia berkata di Demon City, Sky terdapat banyak ahli. Jika Suligao ditemukan, jiwanya akan dimurnikan dan seutuhnya hanya akan menjadi harta. Mendengar ini, Suligao langsung tercengang dan berkata, baru menyadarinya. Namun jika aku ditangkap oleh pemilik keindahan kecil, itu akan baik-baik saja. Aku dan si kecil cantik akan bersama-sama. Wang Ling hanya memberikan tatapan dingin mendengar perkataan ngawurnya. Adapun pedang kaisar di pavilion, pedang berpikir berlawanan dengan Suligao. Ia dengan marah ingin keluar dan memotong tubuhnya menjadi dua.